Kalau di Indonesia nih udah punya sertifikat tanah dan rumah pun dia akan datang tiba-tiba ada aja sertifikat ganda. Tapi kan tak semua macam tu, beda. Baru-baru ini udah banyak yang terjadi penggusuran di mana-mana. Jangan kata rumah, beda, kerja pun belum punya. Kan bagus dia orang kerja dekat Singapura aja. Gaji besar terus kirim duit ke Indonesia. Masalahnya sekarang nih, beda, Singapura nih hanya ambil pekerja dari Johor, Malaysia. Kalau macam gitu bagus tuh asal beli tanah sama rumah dekat Bintan. Iya, sekarang masalahnya jangankan rumah atau tanah, beda, kerja aja tak punya. Yang kau bilang sertifikat ganda nih, mereka nih tak sempat nak mikirkan itu, beda. Sebelum punya sertifikat rumah, sertifikat tanah, beda, kita nih harus kerja dulu. Iyalah kalau tak kerja duit dari mana nak beli rumah dengan tanah? Masalahnya nih kan nasib anak muda Batam dengan Bintan, beda. Lapangan kerja tak ada, nak kerja ke Singapura tak bisa. Gerak-gerik mafia tanah akan beraksi, kata saya Ragil. Sekarang nih tak usah mikir nak jadi mafia tanah dulu. Yang penting cari kerja dulu. Di Indonesia nih ada tak lapangan kerja. Badan Pertanahan Nasional mulai tahun 2026 bukti kepemilikan tanah tradisional tidak lagi berlaku. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, girik atau bukti kepemilikan tanah tradisional atau lama sudah tidak akan berlaku lagi mulai tahun 2026. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa girik otomatis tak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertifikatnya. Nusron menambahkan pengecualian jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari 5 tahun, maka girik masih bisa digunakan sebagai bukti. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, diharapkan dapat mencegah konflik di masa depan terkait sengketa dan konflik oleh mafia tanah melalui dokumen palsu. Sekarang nih Ce, kalau di Indonesia nih udah punya sertifikat tanah dan rumah pun dia akan datang tiba-tiba ada aja sertifikat ganda. Tapi kan tak semua macam tu, beda. Baru-baru ini udah banyak yang terjadi penggusuran di mana-mana. Jadi dia gusur rumah yang sudah punya sertifikat asli. Iya Ce, satu seluruh warga tuh kawasan tuh semua digusur. Jadi apa yang pemerintah buat? Jadi zaman dulu nih orang-orang ini dah beli rumah, dapatlah sertifikat. Tapi di tahun-tahun sekarang nih tiba-tiba ada sertifikat ganda pula. Jadi orang itu rumahnya digusur. Iya digusur karena nak membangun sesuatu dekat situ. Berarti tak gunalah kita beli rumah punya sertifikat nih. Kalau di Batam Ce, engkau beli rumah, tanah yang kau gunakan jadi rumah itu hanya hak guna pakai aja sertifikatnya. Jadi tanah tuh kalau tak punya kita punya siapa? Punya pemerintah lah Ce. Jadi kalau tanah nih punya pemerintah, suatu saat rumah kita nih bisa digusur. Kalau pemerintah nih nak membangun sesuatu atau ada pembangunan dekat daerah rumah engkau nih kena pindah. Apalagi kalau dia tuh melewati rumah engkau nanti pembangunannya. Kalau gitu, bagus beli apartemen, kita beda. Apa pula gitu? Apartemen kan kita cuma beli bangunan, kita tak payah beli tanah. Tapi kalau sekarang tanah apartemen tuh kena pembangunan pemerintah, gusur juga apartemen tuh. Tapi setidaknya kita digusur ramai-ramai sebanyak apartemen itu. Nangis ramai itu maksud engkau? Sekarang beda, jauh sebelum Batam macam gini, Singapura udah macam gitu. Weh, Ce, Singapura tuh negara Ce, Batam tuh bukan negara, dia kota. Tapi Batam tuh berbatasan dengan Singapura. Banyak investasi dari negara Singapura tuh di Batam. Tapi kalau di Malaysia sertifikat tanah sama surat rumah ini macam mana Ce? Lebih baik engkau tanyakan aja langsung dengan netizen Malaysia. Majulah Singapura. Buat korang warga Malaysia, coba korang komen dekat bawah macam mana urusan korang dalam memiliki surat tanah di Malaysia. Apakah mekanismenya kalau korang beli rumah dekat Malaysia nih, rumah milik korang, tanah milik kerajaan, atau tanah milik korang, rumah milik kerajaan, ataupun rumah dan tanah yang korang miliki nih, kau beli nih, itu punya kerajaan semuanya. Korang komen dekat bawah. Sekarang nih beda, yang harus kita permasalahkan adalah yang paling penting, bagaimana nasib anak muda Batam dengan anak muda yang ada di Bintan. Ngapa anak muda Batam Bintan nih Ce? Dia belum punya rumah, belum punya tanah. Jangan kata rumah beda, kerja pun belum punya. Kan bagus dia orang kerja dekat Singapura Ce. Gaji besar terus kirim duit ke Indonesia. Masalahnya sekarang nih beda, Singapura nih hanya ambil pekerja dari Johor, Malaysia. Jadi anak muda Johor Malaysia aja yang boleh kerja dekat Singapura. Sebenarnya aku rasa anak muda Batam dengan Bintan nih boleh juga kerja dekat Singapura, beda. Habis apa masalahnya sekarang? Standarisasi kerja dekat Singapura nih yang kita masih belum tahu macam mana, beda. Sekarang itu kan urusan pemerintah Indonesia Ce. Kita rakyat biasa nih tak usah lah ikut campur. Tapi sekarang masalahnya beda, kalau dia orang nih tak kerja, pengangguran semakin tinggi. Macam mana dia orang nih bisa beli rumah dengan tanah di Indonesia? Kerjalah dekat Singapura Malaysia. Masalahnya anak muda Batam dengan anak muda
Bintan ini, mereka ini tidak punya kemampuan untuk bekerja di Singapura. Kalau macam gitu bagus tuh beli tanah sama rumah dekat Bintan. Iya, sekarang masalahnya jangankan rumah atau tanah, beda kerja aja tak punya. Yang kau bilang sertifikat ganda nih, mereka ini tak sempat nak mikirkan itu, beda. Pertahankan manual. Ayo kita serempak, tak usah ikut aturan. Elektrik tidak aman. Yang aman itu manual di PDF kan atau scan. Kalau pemerintah mau simpan yang elektrik, kata Hari Repa. Dijawab sama Neneng Hu Dainingsih. Ya, setuju sekali. Dijawab lagi sama Kuromi Keropi. Ini dia yang saya khawatirkan. Saya baru aja beli rumah loh. Dijawab lagi sama Mayesa Novita. Tul, pemerintah ada maunya itu. Kalau dirubah ke digital makin gampang dong mereka ngedit. Sertifikat manual atau sertifikat yang dicetak itu juga penting, beda. Sebab apa? Sebab kalau misalnya kita sertifikat digital nih, dia juga bisa ada resiko dicurangi, dipalsukan. Jadi kalau tak ada sertifikat manual printoutnya nih, bahaya. Pak Prabowo tidak usah sertifikat diubah-ubah lagi. Sudah seperti dulu aja, biar rakyat tidak tambah bingung. Tolong Pak, jangan banyak bebani rakyat lagi dengan peraturan-peraturan yang baru. Biar kita konsentrasi cari nafkah dengan tenang. Dijawab sama Diki Klasik. Coba DM admin Gerindra bos. Dijawab lagi sama Ayem Maul. Karena sering ada sengketa tanah, makanya disertifikatkan tanah dengan cara yang sah. Tujuannya agar tidak terjadi sengketa lagi. Sebelum punya sertifikat rumah, sertifikat tanah, beda. Kita nih harus kerja dulu. Iyalah, kalau tak kerja duit dari mana nak beli rumah dengan tanah? Nah, masalahnya nih kan nasib anak muda Batam dengan Bintan, beda. Lapangan kerja tak ada. Nak kerja ke Singapura tak bisa. Kesel gak sih tinggal di Indonesia dengan kelakuan pejabat serta lembaga-lembaganya, kata saya LPI. Dijawab sama kakek 86 kakek. Berlomba-lomba memperkaya diri, padahal dunia hanya sementara. Kita yang dizolimin surga selamanya, yang jahat neraka selamanya. Tidak ada ampun. Dijawab lagi sama Floris Craft Bogor. Saya sudah di tahap muak sih kak. Dijawab lagi sama Choi Azuka. Kesal amat sampai sumpah serapah agar mereka semua mati mengenaskan. Nah, inilah contoh-contoh komentar yang bukan anak pejabat Indonesia. Emang kalau anak pejabat Indonesia komentarnya macam mana, Ce? Ya, aku kan bukan anak pejabat Indonesia, beda. Cara pemerintah klaim tanah secara mudah. Wah, ini sertifikat tradisional udah gak berlaku lagi Pak Bu, kata Gestu setuju. Dijawab sama Zopiro. Gugat PT UN setiap lahan dapat telusuri historinya. Dijawab lagi sama Zopiro. Ngaruh tidaknya soal nanti usaha harus pasti. Orang yang rakyat biasa tak perlu pikir macam-macam tentang pemerintah Indonesia. Pemerintah nih dah berusaha, dah berupaya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau pakai elektronik kok menakutkan ya, takut kalau dipalsukan. Ngeri deh, kayaknya lebih aman manual kayak dulu. Apalagi tingkat keamanan data di negeri ini masih kurang, kata Malita Nurul. Dijawab sama Foila Hijab. Bener banget lagi, ngeri banget katanya. Terus dijawab lagi sama Marvel 76. Orang-orang tua dulu gagap teknologi kak, manalah ngerti sertifikat elektronik. Dijawab lagi sama The Only I Am. Yang sertifikat fisik aja bisa ganda, apalagi yang elektronik. Terus merasa aman punya ID sertifikat. Ternyata Ali dan Baba juga punya 4 salinan ID yang sama. Sekarang nih tak payah cakap sertifikat tanah, sertifikat rumah dulu lah. Masalahnya kerja yang tak ada, beda. Makanya banyak orang nih yang kabur aja dulu keluar negara. Gimana sih nggak jelas informasinya? Masa iya sertifikat tanah lama yang udah terbit pakai buku tidak berlaku lagi? Aneh banget tuh aturan. Kecuali kalau untuk yang baru mau bikin sertifikat tanah mungkin maksudnya BPN tidak pakai buku lagi jadi digital. Kalau sertifikat yang lama udah diterbitkan seharusnya tetap berlaku lah, kata Kazafel IG. Dijawab sama Ratna Priyanti. Berita ini kurang tepat. Girik itu bukan kepemilikan tanah. Zaman dulu itu atau zaman Belanda, sebelum rakyat punya sertifikat tanah, rakyat memiliki girik juga. Petuk pajak letter C atau fair ponding. Dengan keluarnya undang-undang pokok agraria, maka harusnya tanah sudah harus disertifikatkan semua. Cari kerja dulu, beda, dapat duit. Ini nak beli rumah, nak beli tanah, duitnya dari mana? Kalau engkau tak kerja, tak bisa beli rumah, beda. Apakah masyarakat desa bisa menyesuaikan atau ada ambil alih kepemilikan karena semakin banyak lahan yang berkurang? Kong kali kong juga bisa terjadi dong, iya kan? Kata Amrul. Tak usah tuduh kok kali kong. Sekarang nih fokus saya cari kerja. Kalau ada di Indonesia, kerjalah. Tapi kalau tak ada kerja, pergilah keluar negara. Perbarui sertifikat sama dengan bayar pajak, kata Zopiro. Dijawab sama Ainul Fikri. Plot twistnya kan bang. Dijawab lagi sama Dedi Hermanto 001. Tapi harus ingat, sertifikat lo SHM nggak? Udah bayar pajak dong. Bukan berarti aset lo juga aman bro. Sekarang nih tak payah mikir nak bayar pajak sertifikat rumah atau sertifikat tanah. Cari kerja dulu. Di Indonesia nih ada tak lapangan pekerjaan? Gerak-gerik mafia tanah akan beraksi, kata saya Ragil. Sekarang nih tak usah mikir nak jadi mafia tanah dulu. Yang penting cari kerja dulu. Di Indonesia nih ada tak lapangan kerja. Sertifikat yang konvensional
konvensional aja banyak mafia lah. Ini dibuat digital kayak sistem pertahanan yang paling secure aja, kata Straightforward. Dijawab sama Novan Murdianto, Bejorka ketawa. Dijawab lagi sama Rafael, sepakat banget ini, aduh. Bejorka ketawa, fufafa bahagia. Kalau 9 naga? 9 naga merdeka.